aflaha man zakah. Tazkiyatun nafs dengan cara apapun, membersihkan jiwa dengan cara apapun. Kalau di surat Al-Lail spesifik, alladzi yu'ti malahu, orang yang memberikan mal, apa mal? Hartanya untuk apa? Yatazakka. Kalau di sini spesifik, cara menyucikan jiwanya dengan memberikan harta. Artinya salah satu cara tazkiyatun nafs itu bisa dengan bersedekah. Membersihkan harta atau membersihkan jiwa dari penyakit kikir. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ada lagi, Bu. Kadzabat Tsamud bitau wah, kata kadzabat mendustakan, nggak percaya, ada nggak di surat Al-Lail? Ada, Bu. Wa kadzdzaba bil husna, wa kadzdzaba bil husna. Ada lagi di ayat 16, alladzi kadzdzaba wa tawalla. Kadzdzaba wa tawalla. Di surat Asy-Syams kadzdzaba 2 kali disebut. Kadzabat Tsamudu bitawwaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Ayat 12 lihat surat Asy-Syams. Idim ba'atha ashqa. Ada nggak kata ashqa di surat Al-Lail? Ada, Bu. Ayat berapa? Ayat 15. Gimana bunyinya? La yaslaha illal ashqa. Ashqa itu artinya si paling celaka sedunia. Ashqa di surat Asy-Syam itu bercerita tentang itu enggak umum, itu spesifik. Idim ba'atha ashqaha, ketika kaum Samud itu mengutus orang yang paling celaka, yaitu Qudar bin Salib. Pernah dijelaskan kan ya? Waktu di rumah yang gazebo itu, Qudar bin Salib namanya. Dia merelakan dirinya untuk membunuh unta. Jadi si orang ini yang celaka gara-gara nyembelih unta. Kalau di sini di surat Al-Lail, umum. Ashqa umum. Bukan disebabkan oleh sebab-sebab tertentu, tapi umum, orang yang paling celaka. La yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk ke dalamnya, ke dalam neraka maksudnya. Illa, kecuali al-ashqa, kecuali orang-orang yang ashqa. Artinya antara dua surat ini ada tarabut, ada kaitan satu sama lain. Sama-sama bercerita tentang orang yang celaka. Sama-sama ya. Bedanya apa? Bedanya kalau di Al-Lail ada tambahan. Selain bercerita tentang orang yang celaka, bercerita juga tentang orang yang atqa. Ini yang enggak ada di surat Asy-Syams. Atqa wasayu jannabuhal atqa. Ya, jadi ada dua kata di sini. Ada ashqa, ada ya, ini tahu Hanan at-Taqi. Ya, Taqi, Hanan at-Taqi artinya orang yang bertakwa. Hanan at-Taqi itu orang yang bertakwa. Kalau paling bertakwa jangan bilang Hanan asy-Syaqi, Syaqi sengsara. Syaqi. Kalau orang yang paling sengsara ashqa. Syaqi atqa. Syaqi ashqa. Jadi ashqa ini orang yang paling celaka. Bukan orang sekedar orang celaka biasa, tapi udah superlatif. Paling celaka, paling sengsara. Syaqi itu sengsara. Atqa paling Nah, Al-Lail itu gambaran umumnya berbicara tentang itu. Kalau di surat Asy-Syams ini hanya berbicara tentang ashqa. Itu pun dikasih contoh. Celakanya bukan gara-gara, paling celakanya bukan karena hal lain-lain, tapi karena satu hal, membunuh unta Nabi Saleh alaihi salam. Ya
gara-gara membunuh unta, bukan membunuh mukjizat, mengingkari mukjizat, bukan pada membunuhnya sebenarnya, tapi pada mengingkari mukjizat Nabi Soleh. Dia minta, dia ingkari gitu. Coba Soleh datangkan unta, didatangkan unta, dia yang minta, dia yang ingkarin. Makanya menjadi idzim ba'atsa ashqoha, ketika kaum Samud itu mengutus orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu Qudar bin Salif. Udah sampai situ aja ceritanya. Kalau Syams. Nah, kalau Al-Lail ada 2 dilengkapi. Cerita tentang Ashqa, orang yang paling celaka, dan cerita tentang Atqa, orang yang paling bertakwa. Gak usah ditanya bahagia, kalau takwa pasti bahagia. Pasti bahagia kalau takwa. Karena sepadan dengan kesulitannya untuk menjadi orang yang bertakwa, sepadan. Ya, zaman sekarang kalau ingin bertakwa, wah kayaknya tantangannya juga itu berlipat dari tantangan kaum-kaum sebelumnya yang hidup pada zaman tidak ada YouTube, tidak ada WhatsApp, tidak ada Instagram, tidak ada Shopee, tidak ada Tokopedia, tidak ada. Tapi ada janji gini di hadis, pahala itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan. Makin kesulitannya tinggi, kalau kita bisa menaklukkan, makin pahalanya besar. Imam Syafi'i bisa hafal Quran luar biasa, boleh kita bilang wajar. Kenapa? Ya, Imam Syafi'i tidak menghadapi internet, ya kan? Tidak menghadapi banyak hal yang kita hadapi saat ini. Tapi kalau ada orang minimal bisa mendekati dalam beberapa sisi mirip dengan Imam Syafi'i, misalkan rajin baca Qurannya atau apapun itu maka pahalanya pun akan berlipat mengalahkan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena pahala itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan. Itu ada hadisnya. Alhamdulillah kita sekarang tingkat kesulitannya banyak. Artinya apa? Banyak peluang pahala. Jadi bukan karena berilmu yang sama, apa? Tergantung ya, maksudnya jadi dibilang bagus itu kan sesuai dengan zamannya. Iya, sesuai dengan zamannya. Iya. Sama persis kayak sesuai gitu bukan? Enggak. Dalam beberapa sisi kita bisa lebih baik dari Imam Syafi'i. Tentu Imam Syafi'i secara umum gitu ya, lebih baik ilmuwan Islamnya dari kita. Tapi dari sisi lain, kayak sisi menghadapi tantangan, tentu kita lebih baik. Kenapa? Karena Imam Syafi'i tantangan yang dihadapi apa kan waktu itu kan? Enggak sangat tidak banyak. Maksiat jarang gitu kan, kondisi juga orang-orang udah pada soleh. Zaman Imam Syafi'i dan zaman Imam Ghazali itu diceritakan dalam kisah yang mana orang-orang pasar itu, kayak kita jualan batagor gitu ya, pasar itu standar mereka ya, yang jualan batagor itu paham bab fikih semuanya. Jadi kalau ditanya secara random gitu ya, orang yang jualan batagor, coba dong jelasin tentang fikih muamalah begini-begini, ke tukang batagor dia akan jawab secara sempurna. Makanya gurunya Imam Ghazali itu disebutkan sebagai tukang sokopatu. Kok Imam Ghazali berguru sama tukang sokopatu? Jangan lihat tukang sokopatunya, lihat orang-orang zaman dulu tukang sokopatu yang jualan di pasar itu mempunyai keilmuan fikih ya. Kalau ditanya tentang satu permasalahan fikih, mereka bisa jawab secara sempurna. Itu tuh orang yang paling awam pada zaman itu. Pada zaman itu. Kalau sekarang kan nggak bisa semua orang ditanya tentang fikih, hanya orang-orang tertentu saja. Bayangkan pada saat itu tukang batagor ditanya fikih, ngerti secara sempurna. Tukang batagor, sebutkan tentang bab sholat, dia jelasin bab sholat itu. Tukang batagor ya kan? Ya, zaman dulu ya. Maka tukang cilok, tukang cireng, sehebat itu gitu Bu. Pada saat itu kenapa? Karena fokus orang mungkin sedikit ya, jualan, pulang ke rumah ya dia ngapain lagi, nggak ada internet, nggak ada radio, mungkin dia baca atau sesuatu yang lain, atau banyak menghadiri kajian-kajian atau majelis-majelis taklim pada saat itu. Kalau sekarang kan mau ke majelis taklim ada dialognya dulu, ya kan? Mau baca ada hal lain dulu yang dibaca, pesan WA atau apapun itu. Jadi distraksinya
hal-hal yang mengalihkannya itu zaman sekarang sangat banyak. Maka tantangannya pun lebih tinggi daripada ulama-ulama itu. Kalau kita bisa menaklukkan, pahalanya bisa berkali lipat. Double kayaknya mah kita pahalanya. Kenapa coba? Bukan orang Arab. Iya. Bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Ya. Kalau bukan orang Arab biasa males kan baca Quran Arab semua. Nah kalau kita paksain itu pahalanya double. Masa sih? Benar. Ada dalilnya. Makanya Allah juga baik ya. Ya Ustaz, ya makanya maksudnya diberi kesempatan terus. Iya. Mungkin karena tahu kesulitan yang kita alami juga. Tahu betul. Tahu kesulitan yang kita alami, Allah berikan terus kesempatan. Allah memberikan sesuatu pada kita orang Indonesia yang tidak diberikan pada orang Arab. Contohnya kondusifnya lingkungan kita gitu ya. Yang mana surga Indonesia. Dan kalau ke Arab ada kayaknya ibu udah pernah umroh semua ya dan tahu persis bagaimana tanah Arab itu tandus nggak ada apa-apa tapi masya Allah gitu ya. Nah kalau kita datang ke Indonesia masya Allah pengajian banyaklah hal-hal yang kita patut syukuri dan bisa dimanfaatkan gitu. Jadi tantangannya berbeda. Nah di dalam sebuah hadis sebutkan apabila ada orang yang baca Quran ya tak dan dia ya tak berbaca Qurannya itu sambil apa namanya ya tak itu bacanya tuh kayak ugak-ugak gitu tersendat terbata-bata gitu ya maka dapat dua pahala kok bisa kata ulama biasanya orang kalau udah merasa susah cenderung meninggalkan ya kan ngapain sih susah tapi kalau orang tersebut berusaha maka dia dapat dua untuk hal yang sama. Begitu pula ketika kita orang Indonesia, kita nggak ngerti bahasa Quran, tapi kita tetap ngaji, kita tetap berusaha untuk memahami walaupun dari terjemahan, maka boleh jadi pahalanya 2 kali lipat. Karena biasanya orang kalau udah nggak bisa, ngapain sih gitu, males, ngapain sih kayak nggak ada kerjaan aja, pengajian apa gitu. Tapi kalau dipaksain, termasuk saya juga terjebak nih, saya terjebak pada kajian, saya ikutan daurah. Saya pengen belajar tajwid lagi gitu ya. Pengen khusus ke riwayat Hafiz. Karena akhirnya saya ikutan. Ekspektasi saya mendapatkan ilmu tentang tajwid, tentang perbaikan bacaan. Ternyata daurah yang saya ikuti bukan tajwid. Qiraah. Riwayat. Kayak misalkan tahu mad jaiz kan? Mad ya kayak gitu. Yang kita kenal kan cuma mad jaiz itu cuma ya baca aja. Wa ma anzala misalnya. Ini dibahas secara detail. Boleh 4, boleh 2, boleh 6, boleh 3 dan juga sebagainya. Ini riwayatnya ingat. Ya Allah, ini enggak penting bagi saya tapi karena sudah terlanjur, ya udah ini terusin aja. Karena saya merasa belum perlu yang seperti itu. Detail banget. Makanya judulnya kupas tuntas riwayat Hafiz dan ternyata benar kupas tuntas gitu. Hal yang bagi kita mungkin itu belum perlu, ternyata beda belajar tajwid sama belajar qiraah. Kalau qiraah itu khusus masalah kata-kata perbedaan cara baca. Contoh Malik Yaumiddin, nanti ada qiraah pendek Malik Yaumiddin, ada Malik Yaumiddin, ada Malik Yaumiddin, ada wadduha, ada wadduha. Nah, bagi saya pribadi saat ini yang kayak gitu belum perlu. Walaupun itu berguna nanti untuk kepentingan tafsir Quran. Tapi kan kalau itu udah sekarang sebetulnya di aplikasi ini udah ada. Kalau pengen tahu nih coba ada nggak nih Walaili idza yaghsha ini cara baca yang lain. Oh ada riwayat Warash Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalli. Buat apa fungsinya? Nanti ada di situ titik temunya dengan tafsir. Itu aja. Sekarang sudah kejebak ya udah terusin aja. 7 pertemuan baru 3 pertemuan. Itu pun capek gitu ngerjain soalnya. Aduh nggak paham, dipaksain aja dah. Mudah-mudahan dapat pahala gitu ya. Karena itu pembahasan qiraah yang luar biasa. Ya, kalau bagi orang yang ini belum dibutuhkan. Tapi sudah ketemu Bu ya? Ini kesamaannya. Kita mulai ayat pertama. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ada lail, ada nahar. Wal lail
iya, surat Al-Lail ini surat apa? Makkiyah atau Madaniyah? Makkah. Ini penting dipegang, harus kalau surat itu harus diketahui dulu di Mekah atau Madinahnya supaya kita tahu pada kondisi apa surat ini turun. Di Mekah turun setelah surat Al-Alaq. Setelah surat Al-Alaq dan sebelum surat Al-Qadar. Berarti ini awal banget. Awal banget. Kalau awal berarti berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, gambaran umum suratnya berisi tentang apa? Ini dua hal. Berisi tentang orang yang paling bertakwa itu kayak gimana? Orang yang asyqa itu orang yang paling sengsara itu kayak gimana? Nah, sisanya nanti kita bahas. Wal laili idza yaghsha. Lail simbol malam, simbol dari apa? Dari gelap jahiliyah. Ya, simbol dari gelapnya jahiliyah. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Siang simbol dari cahaya Islam. Tahu dari mana simbol-simbol ini? Nanti kita lihat. Ayat-ayatnya menarik. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi Allah di sini bersumpah dengan nama salah satu makhluknya, malam. Idza yaghsha, apabila menutupi. Menutupi apa? Kalau tidak ada objek dalam ini ya, dalam bahasa Arab itu kalau tidak ada objek berarti itu takmim, mencakup semua hal. Menutupi apa saja. Alhaqumut takatsur, kalian terlenakan oleh memperbanyak. Memperbanyak apa? Ya, ada objeknya di sini. Memperbanyak apa saja. Memperbanyak harta, memperbanyak jabatan, memperbanyak ini dan itu. Di sini juga sama. Al-laili idza yaghsha. Dan apabila demi malam apabila menutupi. Menutupi apa? Menutupi apa saja. Menutupi apa saja. Ini simbol jahiliyahan. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila menampak. Tajalla menampak. Aslinya tatajalla, menampak. Laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ya, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Mak di sini ada yang mengatakan maknanya yang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Ada yang menyatakan maknanya yang, atau maknanya demi penciptaan, masdar, maknanya masdar. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Walaysa dzakaru kal untha. Dan al-dzakar laki-laki tidak sama dengan al-untha. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Surat apa itu? Walaysa dzakaru kal untha. Bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Inna sa'yakum lasyatta. Ini menarik. Nah, di awal Allah ngasih mukadimah, yang mana mukadimah itu menunjukkan pembahasan apa yang akan dibahas berikutnya. Pertama ada kata lail. Wal laili idza yaghsha. Apa lawan katanya? Wan nahar. Lail nahar. Terus wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakar. Lawan katanya unsa. Siang, malam dan siang, laki-laki dan perempuan. Langsung sama Allah. Ini kan sumpah. Kalau sumpah ada jawabul qasam, maksud dari sumpah. Kalau orang bersumpah demi, nanti ada maksudnya. Demi Allah, kalau nggak bayar hutang, nah ini maksud dari sumpah.
Ini juga sama. Apa maksud dari sumpah ini? Allah ingin menegaskan satu hal. Ini menarik. Jadi apa namanya? Ini tadi istilahnya dalam bahasa Indonesia tuh lawan kata tuh antonim. Malam dan siang. Zakar laki-laki dan unta. Kemudian sama Allah dijelaskan maksudnya. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya sa'i amal-amal kalian juga syatta. Syatta. Awal kasih mukadimah. Syatta bentuk jamak dari syatid yang artinya berserakat, macam-macam, beda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amal kalian juga beda-beda, seperti perbedaan siang dan malam, laki-laki dan perempuan. Perbedaannya itu beda banget. Inna sa'yakum lasyatta. Sa'i artinya lari-lari kecil. Sa'i. Nah di sini artinya usaha. Inna sa'yakum lasyat. Secara bahasa artinya sa'i itu jalan. Berjalan pada pagi hari. Jalan. Kan kalau pagi ngapain orang-orang? Keluar rumah. Nah itu sa'. Keluar pada pagi hari dan berusaha. Ada yang kerjanya itu jadi guru, ada yang kerjanya itu jadi kontraktor, ada yang kerjanya jadi tukang bakso, apapun itu sa'. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu itu beda-beda. Seperti perbedaan siang dan malam, laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Tapi kata syatta ini bedanya itu bukan sekedar beda biasa, tapi bedanya itu berjauhan dan berpisah, bertolak belakang. Ya, kayak perempuan beda dengan laki. Ya, bermacam-macam, bertentangan, saling berjauhan dan berbeda. Jadi maksud ayat ini menekankan bahwa amal manusia itu saling berjauhan satu dan yang lain. Orang ini amalnya baik, orang ini amalnya buruk, begitu. Intinya mah ingin menjelaskan tentang itu. Ada orang yang beramalnya baik, ada yang amalnya buruk. Konsekuensi dari amal baik surga, konsekuensi dari amal buruk neraka. Nah itu sebetulnya itu. Yang akan dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya. Inna sa'yakum lasyatta. Makanya nanti kita ketemu hadis di hadis arba'in, kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsah famu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang itu berangkat di pagi hari. Ada yang menjual dirinya, ada yang menjual dirinya kemudian membebaskannya dari api neraka, atau sebaliknya, ada yang menjual dirinya kemudian membinasakan. Menjual dirinya dan membebaskannya dari api neraka. Kadang-kadang menarik kata menjual diri itu maksudnya apa sih? Coba lihat surat wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dua Al-Baqarah 207. Jadi Allah pakai bahasa jual beli, pakai bahasa jual beli. Di Al-Baqarah juga ada di awal-awal tentang jual beli juga. Coba 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-Nya. Di situ apa artinya? Mengorbankan? Ini bagus sudah tafsir nih. Padahal bahasanya yashri itu artinya menjual dirinya. Maksudnya adalah mengorbankan dirinya untuk mendapatkan hal-hal yang untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ada orang yang menjual dirinya, mengorbankan dirinya, menjual diri, mengorbankan dirinya, kemudian dia malah masuk neraka gara-gara itu, gara-gara ngorbanin untuk sesuatu yang salah, untuk sesuatu yang tidak mengundang ridho Allah. Apa contohnya? Mengorbankan diri, menjual diri,
membahasakannya Allah itu di hadis arba'in juga menjual diri bahasanya yashri nafsahu, menjual dirinya kemudian membebaskan dari api neraka, atau menjual dirinya kemudian membinasakannya. Contohnya mengorbankan diri untuk dapat keridhaan Allah, contohnya apa? Banyak contohnya, ketaatan ya, melakukan ya, ibu kan dalam arti positif. iya positif. Kalau di kita kan menjual diri itu negatif maknanya. Iya. Kalau di bahasa Arab tidak selamanya negatif. Mayyashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, menjual dirinya untuk keridhaan Allah, maksudnya mengorbankan dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Contohnya apa? Istri, ibu menjadi istri. Oh, iya. Apa yang dilakuin gitu. Itu juga sama, menjadi seorang ibu ya kan 24 jam harus anaknya. Kemudian juga ibu datang ke sini kan ada waktu yang dikorbankan, ya kan? Padahal bagi orang lain waktu tersebut mungkin bisa digunakan untuk jalan-jalan ke mall gitu ya. Ya kita juga sama sih, jalan-jalan ke mall, cuma waktunya aja, masalah timingnya aja. Masalah timing. Iya. Jadi jangan juga kita mencibir orang yang hari ini jalan-jalan ke mall, dia nggak ngaji, siapa tahu dia sudah ngaji, tapi jadwalnya beda sama kita. Terus nuzulnya begitu. Gimana? Nah gitu. Positif thinking. Nah betul, beri peralatan. Jangan juga kita seperti itu, siapa tahu beda jadwalnya dengan kita. Jadi ya tapi juga tidak dipungkiri ada orang yang yashri nafsahu, menjual dirinya atau mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang tidak Allah ridhoi gitu. Hari ini ke mall, besok ke mall, besoknya lagi ke mall, ini kapan ngajinya? Ternyata nggak ngaji. Nah ini yang repot, yang keliru. Ya jadi menghabiskan waktunya hanya untuk sesuatu yang itu tidak mendatangkan ridho Allah. Gimana? Ya kalau drakor ada. Kali-kali boleh kan Ustaz? Ya, kan saya juga pernah nonton. Jadi jujur ya, kalau dibandingkan sinetron Indonesia saya lebih suka drakor karena hikmahnya banyak. Apalagi kalau film kolosal drakor itu, walaupun teman nggak suka, kenapa terlalu panjang kan? Ya saya juga nggak nonton semua, di skip soalnya terlalu banyak percakapan. Oh ada tentang politiknya dinasti Joseon yang begitu kolosal segala macam, jadi tahu, jadi ngerti gitu.